Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 676. Ken mengangguk, puas dengan ide Flynn. Ide yang bagus. Ini ide yang bagus. Untuk saat ini, kita bisa memukulinya dan menyiksanya sesuka kita, asalkan kita tidak membunuhnya. Kita akan menunggu sampai ulang tahun Selena, saat dia kehilangan muka, sebelum membiarkannya mati dengan menyakitkan. Pikiranku persis seperti kamu. Datang jawaban Flynn, matanya dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Kudengar istrinya cukup menarik. Flynn menggertakkan giginya. Huff. Begitu dia keluar dari pandangan, aku akan meminta istrinya berlutut di kakiku dengan satu atau lain cara, dan aku akan memintanya untuk mempermainkannya. Aku akan bersenang-senang menyiksanya, dengan segala cara. Mendengar ini, Ken langsung membentak, "Sepupu, aku khawatir itu tidak boleh dilakukan. Aku sudah memperhatikan Selena selama ini, jadi kamu tidak bisa menyentuhnya." Ini, tentu saja, tidak cocok dengan harapan Flynn. "Ken, aku hanya ingin membalas dendam, dan kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaanku ini. Aku kehilangan kakiku. Aku tidak bisa melampiaskan kebencianku, jika aku tidak melakukan itu." Wajah Ken menjadi gelap. "Flynn, perlu aku ingatkan, Jack-lah yang mematahkan kakimu. Kamu ingin membalas dendam dan aku membantumu, dan pembalasanmu akan dilakukan ketika Jack mati. Apa hubungannya ini dengan Selena? Jika kamu mau balas dendam, hukum saja Jack dan bukan Selena. Kemungkinan besar, dia akan menjadi saudara ipar sepupumu di masa depan." Dia tidak pernah menyangka, Flynn akan tertawa terbahak-bahak. "Saudara ipar? Apakah kamu sedang melamun? Kamu sudah mengenal Selena selama bertahun-tahun, tetapi kamu gagal mendapatkannya, meskipun ketika Jack masih aktif di tentara. Apa artinya ini? Wanita ini tidak memiliki perasaan kepadamu dalam hatinya. Jika dia menyukaimu, kamu akan mendapatkannya tanpa masalah." Flynn berhenti sejenak di sini sebelum dia menambahkan, "Kurasa, Selena tidak akan mau berhubungan denganmu, bahkan jika Jack sudah mati. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Bagaimana jika hanya kau yang tergila-gila di sini?" Ken, tentu saja kesal dengan gagasan ini. "Kamu harus tahu bahwa, meskipun dia tidak mengungkapkan perasaan apapun kepadaku pada waktu itu, dia kadang-kadang datang untuk makan jika aku mengajaknya kencan. Aku merasa, hubungan kita seharusnya tidak hanya sebagai teman baik. Apakah kamu mengerti?" Flynn tidak membiarkannya saat dia membalas, "Jika itu masalahnya, katakan padaku, mengapa kamu gagal mendapatkan dia sebelumnya?" Ekspresi pengertian muncul di wajah Ken, seolah-olah memahami setiap pikiran dan motif Selena. Pasti karena Jack masih hidup, jadi dia tidak membuat pernyataan yang jelas atau memberi saya kesempatan pada saat itu. Itulah sebabnya, dia tidak membuat kemajuan ke arah saya. Bagaimanapun, Kylie adalah putri Jack, dan itu wajar untuk dia berharap Jack kembali, demi putrinya. Ini menunjukkan betapa baiknya dia. Dia adalah wanita yang berdedikasi. Ken mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum menambahkan, "Selain itu, dia tidak akan punya pilihan lain jika Jack mati. Dia akan memilih pria yang dapat diandalkan, dan penyayang di antara para pengejarnya. Dia bisa mempercayakan hidupnya, dan akulah pria itu. Kamu benar-benar percaya diri." Flynn tertawa dan melanjutkan, "Tunggu dan lihat saja. Bukan kamu, bahkan jika Jack pergi. Tidak peduli berapa banyak usaha yang kamu lakukan padanya. Dia akan memberimu kesempatan jika dia menyukaimu. Oh, dan bukankah kamu bertanya padaku mengapa aku ingin menyiksanya? Itu karena dia istri Jack. Bahkan jika Jack mati, aku ingin dia mati dalam penyesalan. Aku tidak peduli, kamu tidak boleh menyentuhnya, bahkan jika Jack sudah mati." Ken memelototi Flynn, nada suaranya jauh lebih gelap dari biasanya. "Aku tahu aku akan memenangkan hati dan hidupnya. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu waktu 1 tahun setelah kematian Jack. Jika kamu tidak bisa mendapatkan cinta Selena, dan membuatnya menjadi wanitamu dengan rela dalam periode itu, jangan salahkan aku karena terlibat saat itu." Datang tantangan dingin Flynn setelahnya, setelah dia merenungkan pikirannya. Ken memikirkannya dan mengangguk. "Baiklah, jika aku masih gagal mengejar wanita ini setahun setelah kematian Jack, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan aku tidak akan peduli padanya." Saat sebuah pemikiran muncul di benaknya, Flynn kemudian berbicara, "Ngomong-ngomong, ketika kamu mengirim seseorang untuk memukuli Jack, ingatlah untuk meminta mereka mengambil foto, dan mengirimkannya kepadaku, sehingga aku akan memiliki sesuatu untuk ditertawakan. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar." Ken mengangguk pada Flynn saat mereka mencapai kesepakatan.
Bab 677. Jack kembali ke vilanya, dan dia mandi dan berganti pakaian. Saat itulah Selena kembali dari pekerjaan. Bagaimana pekerjaannya, sayang? Apakah semua yang ada di perusahaan baik-baik saja? Jack bertanya dengan hati-hati, ketika dia melihat istrinya memasuki ruangan. Ya, semuanya baik-baik saja. Meskipun seburuk apapun dia, Ivan dengan cemas berusaha memamerkan penampilannya. Semua materi dalam proyek ini dapat dicapai tepat waktu, dan kualitasnya juga cukup bagus. Manajer umum sangat puas dengannya. Meletakkan tasnya, Selena mencari sepasang pakaian baru saat dia bersiap untuk mandi. Benarkah? Oh, ibu berkata bahwa kakek meminta kita untuk datang makan malam-malam ini, jadi pergilah dan mandi cepat, kata Jack dengan senyum kecil di wajahnya. Setelah makan malam, kita akan berjalan-jalan di sekitar kompleks. Benarkah? Kakek meminta kita untuk datang dan makan malam dengannya. Apakah terjadi sesuatu? Selena sedikit terkejut. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya kakek mengajak mereka makan malam, sejak mereka diusir dari keluarga Taylor. Jack memikirkannya sebentar sebelum menjawab, "Yah, aku tidak yakin apakah terjadi sesuatu, tetapi ibulah yang memberitahuku tentang undangan itu." Menilai temperamennya, dia tidak akan meminta kita untuk datang, jika tidak ada apa-apa yang terjadi. Kerutan kecil muncul di wajah Selena, saat dia memeras otaknya untuk mencari kemungkinan, tetapi setelah gagal memikirkannya, dia malah pergi mandi. Setelah dia selesai, seluruh keluarga berjalan ke rumah keluarga Taylor, yang berseberangan dengan rumah mereka. Saat sebelumnya mereka mengunjungi keluarga Taylor, para pekerja di sini, termasuk para pengawal, tidak akan menyapa Selena dan keluarganya dengan baik. Kali ini, semua orang menyapa mereka dengan singkat dan ramah, dan itu memberi Selena perasaan campur aduk pada perubahan besar itu. Memang benar, bahwa seseorang dapat mengamati hati orang lain dengan lebih jelas, ketika dia tidak punya uang atau telah sangat gagal. Jack, katakan lebih sedikit jika kamu bisa, saat kita makan malam, oke? Fiona datang untuk mendesaknya. Meskipun tuan tua telah menerima kamu sebagai menantu keluarga Taylor, kamu masih orang luar. Mungkin sulit bagi tuan tua untuk menerimamu dengan sepenuh hati, dalam waktu sesingkat itu. Kamu tidak harus mengatakan sesuatu yang salah, dan menyinggung tuan tua Taylor. Jack mengangguk. Baiklah, ibu mertua, saya mengerti. Saya akan menundukkan kepala dan fokus makan nanti. Saya tidak akan berbicara, oke? Fiona memutar bola matanya ke arah Jack. Lebih baik jika kamu mengerti. Aku khawatir kamu hanya akan menimbulkan masalah. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan menyinggung keluarga Senos saat itu. Baru setelah dia mengatakannya, Fiona segera mengingat sesuatu. Sekarang, setelah aku menyebutkannya, sepertinya ada sesuatu yang salah. Kamu telah membunuh tuan muda keluarga Senos, dan aku mendengar bahwa keluarga Senos cukup kuat di Sky City, kata Fiona. Mengapa mereka tidak datang untuk kita? Bab 678. Mendengar apa yang dikatakan Fiona, bibir Joan mengerut. Ya, dan aku cukup khawatir. Ibu Selena memberitahuku bahwa kuil Senos meminta seorang marsal untuk datang. Meskipun orang ini tidak begitu mampu, itu hanya menunjukkan keluarga Senos benar-benar kuat, karena mereka telah mendapatkan bantuan dari seorang marsal. Fiona semakin takut semakin dia memikirkannya. Ini semua karena Jack, dan itu menyebalkan. Dia memelototi Jack. Bagaimana dia bisa menyinggung seseorang seperti itu, dan membuat orang membencinya? Ketika dia melihat kemana arahnya, Selena dengan cepat melompat ke pertahanan Jack. Ibu, kita tidak bisa menyalahkan ini pada Jack, dia beralasan. Jack memberitahuku bahwa mereka berada di pertemuan veteran dan Dewi Perang, Lana, membunuh Magnus Sutherland karena dia memaksa selebritas wanita untuk tidur dengannya. Magnus ini adalah saudara baptis ayah kuil, dan dia harus memanggil Magnus sebagai paman. Selena berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, tidak ada yang tahu kuil malah akan balas dendam kepada Jack ketika dia tahu dia tidak bisa melakukannya dengan Dewi Perang. Jangan khawatir, Bu. Anggota keluarga Senos tidak tahu aku yang melakukannya, mengingat tidak ada yang kubiarkan hidup setelah aku selesai dengan mereka. Tidak ada yang akan tahu, jika kamu tidak memberitahu orang lain tentang ini. Meskipun Jack tahu dengan jelas keluarga Senos tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan, jika mereka datang dan menyelidiki masalah ini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku, jika mereka tahu aku mengenal Dewi Perang secara pribadi, dan telah menyelamatkan hidupnya juga. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan, sungguh. Apa maksudmu, selama kamu tidak memberitahu orang lain tentang ini?
Apakah aku tipe orang yang mengoceh tentang segalanya kepada orang lain? Bibir ibu mertuamu selalu tertutup. Fiona menatap Jack dengan marah. Saat dia berjalan beberapa langkah lebih dekat dengannya, dia berbicara, bahkan jika pihak lain tahu bahwa kamu melakukannya, mereka mungkin akan menyerangmu. Tentu saja, Dewi Perang tidak berutang budi kepadamu lagi. Dia tidak bisa membantumu selama sisa hidupmu, karena hanya satu bantuanmu, kan? Dia adalah Dewi Perang. Sudah tidak buruk dia rela datang ke pesta ulang tahun tuan tua, terakhir kali. Fiona kemudian mengingat sesuatu yang agak penting, dan itu terlihat di wajahnya saat dia menamparkan pahanya. Tidak, itu tidak benar. Aku hampir melupakan sesuatu. Bukankah Sena juga ada di sana? Apakah dia akan memberitahu orang lain tentang ini? Andrew sama ketakutannya saat mendengar ini. Itu benar-benar meresahkan. Dulu, aku merasa Sena cukup baik, tapi sekarang kita tahu dia kebalikannya. Dia bersama Ivan sekarang, dan dia adalah orang yang menyimpan dendam. Jangan lupa, Jack pernah melukai dia sebelumnya, jadi, jika Sena mengatakan ini pada Ivan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wajah Joan semakin gelap saat dia dengan cemas berkata, mengapa kamu menyinggung keluarga yang begitu kuat? Jika Ivan tahu dan memberitahu ini kepada keluarga Senos, kita akan berada dalam masalah besar. Dengan cepat membuat rencana, Joan kemudian berkata, Jack, bukankah Sena sangat menyukai uang? Dia seorang penggali emas, bukan? Bagaimana dengan ini, bukankah kamu masih memiliki beberapa puluh juta? Beberapa saat kemudian, tanyakan dia keluar dan minta dia untuk merahasiakan ini. Kita bisa memberinya uang, selama dia tidak mengatakan ini kepada siapapun. Aku tahu dia akan menepati janji itu, begitu dia melihat uang tunai. Ini ide yang bagus. Apa yang dikatakan Ibu Jack benar. Kupikir membelanjakan uang untuk mencegah masalah mungkin berhasil. Andrew langsung mengangguk sebagai tanda setuju. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Fiona agak enggan dengan gagasan itu. Jack tidak punya banyak uang dengannya sekarang, dia hanya punya beberapa puluh juta. Sena adalah wanita yang sangat jahat. Bagaimana kita bisa memberinya uang, ketika dia menyebabkan putraku begitu sakit hati sampai sekarang? Kamu benar-benar. Andrew sangat marah pada Fiona, dan ini pertama kalinya dia marah seperti ini. Apakah kamu mengerti apa artinya, menghabiskan uang untuk menghindari masalah? Jack adalah menantumu. Apa yang harus kita lakukan ketika keluarga Senos tidak mengejar kita, tetapi membunuh Jack? Pada saat itu, Selena akan kehilangan suaminya. Jack tidak hanya memiliki cukup uang untuk menghidupi dia, tetapi dia juga memperlakukan anggota keluarga kita dengan sangat baik. Bukankah sulit untuk menemukan menantu yang baik dimanapun kau berada? Lihat, bagaimana uang sekecil itu bisa lebih penting daripada menantumu. Bab 679. Ibu, aku bisa mengerti, kamu menganggap uang sebagai hal yang sangat hebat, Selena memulai. Dan ya, kamu sangat menderita beberapa tahun yang lalu. Tetap saja, kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawa kami, termasuk nyawa Jack. Bagaimana jika seniman bela diri dari keluarga Senos benar-benar datang untuk kami, dan membunuh kami? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Selena merasa dirinya memanas saat ini. Dia merasa ibunya terlalu berlebihan. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Jack akan memihak Fiona saat dia berbicara, apa yang dikatakan ibu mertua tampaknya masuk akal. Kita tidak bisa memberikan uang kepada Sena. Awalnya dikritik dan ditegur karena pemikiran dan pendapatnya, Fiona menundukkan kepalanya karena malu, dan tidak berani berbicara ketika tidak ada yang memihaknya. Dia tidak pernah berharap Jack akan memihaknya dalam masalah ini. Bibirnya langsung membentuk senyuman saat dia dengan bangga berkata, dengar, bukan hanya aku yang mengatakan ini. Jack juga mengatakan hal yang sama, kita tidak bisa memberi Sena uang. Selena bingung. Dia memandang Jack, dan tidak tahu mengapa Jack mengatakan sesuatu seperti ini. Tapi kenapa? Kamu benar-benar tidak terlihat seperti orang yang memuja uang. Aku tahu kamu sangat tidak menyukai Sena, tapi bukankah itu ide yang bagus untuk memberinya uang, agar dia tutup mulut? Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku membencinya atau tidak, jawab Jack dengan kepala dingin. Sena terlalu serakah, situasi keluarga kita tidak buruk sekarang, kan? Namun, dia tetap memilih Ivan. Menurutmu, berapa yang harus kita berikan padanya? 500 juta. 5 juta. Jack tersenyum dingin sebelum melanjutkan, aku berani bertaruh dia tidak akan pernah puas, bahkan jika kita memberinya 50 juta. Dia mungkin hanya setuju, jika aku memberikan semua uangku padanya. Dia mungkin juga menginginkan gaji masa depanku,
dan aku hanya bisa menutup mulutnya jika aku memberinya uang setiap kali aku mendapatkan gajiku. Ya, apapun yang dikatakan Jack masuk akal, datang jawaban antusias Fiona, energi dari anggukan setujunya cocok dengan seringainya. Inilah yang aku maksud. Sena ini memiliki nafsu makan yang besar, dan dia tidak mudah puas. Bagaimana jika dia masih memberitahu keluarga Senos setelah kita memberinya uang? Itu belum pasti juga, kan? Selena akhirnya menghela nafas. Itu juga benar. Tiba-tiba, hei. Kalian benar-benar berpikir bahwa kalian sepenting itu. Teriak Cecilia saat dia menyerbu dari jauh. Tuan tua telah menunggu kalian, dan untuk beberapa waktu juga. Kenapa kalian tidak segera masuk? Apa yang masih kalian bicarakan di sini? Kami mentraktir kalian untuk makan malam, dan kalian masih bertingkah sok penting. Apa yang kamu bicarakan, Cecilia? Bentak Selena, saat dia memutar matanya ke arah Cecilia. Dia dalam suasana hati yang buruk, bahkan orang yang penyabar pun memiliki batasnya. Bab 680. Cecilia terkejut mendengar Selena membentaknya dengan nada seperti itu. Ekspresi terkejut awal di wajahnya, akhirnya menghilang saat Cecilia menenangkan diri, melipat tangannya di depan dadanya dengan arogan, seperti sebelumnya. Sepertinya, caramu berbicara telah berubah sekarang, karena kamu memiliki cukup uang, bukan? Tidak heran jika kamu memandang rendah aku. Bukankah itu hanya villa yang bernilai puluhan juta? Meskipun ada nada aneh di dalamnya, Cecilia tidak berhenti di situ saat dia melanjutkan, aku mendengar bahwa hadiah seorang komandan kepala adalah sekitar 200 juta dolar. Namun, kamu juga mendapatkan sejumlah kecil uang setelah 5 tahun. Kamu telah menjalani kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi situasi kematian, tetapi jumlah uang yang kamu dapatkan tidak begitu banyak. Kamu membeli villa dan beberapa mobil, dan tidakkah aku mendengar, kamu bahkan menyewa pengawal. Dengan perhitungan saya, Jack tidak punya banyak uang lagi, kan? Dia hanya punya beberapa puluh juta, bukan? Dengan acuh tak acuh, Selena dengan dingin menjawab, ya, kami tidak punya banyak uang, tetapi kami juga tidak kekurangan uang sekarang. Kami puas karena kami memiliki rumah, mobil, dan beberapa puluh juta. Meskipun kami tidak bersaing dengan orang kaya lainnya, tetapi saya puas, dan itu sudah cukup. Pada saat ini, Selena melirik Cecilia dan dengan sombong menambahkan, situasi kami lebih baik daripada beberapa wanita yang tidak hanya tidak menikah di usia tua, tetapi dia juga tidak memiliki pekerjaan, dan terus-menerus meminta uang dari keluarganya. Ini membuat Cecilia marah. Kamu. Beraninya kau bilang keluarga kita tidak punya uang. Gaji putriku 1 juta setiap bulan, dan dia bahkan akan mendapatkan bonus di akhir tahun. Meskipun menantuku hanya seorang pengawal, gajinya jauh lebih tinggi daripada gaji Selena, 20 juta per bulan. Bagaimana denganmu? Kamu tinggal di rumah setiap hari. Apakah ini membuatmu kaya? Fiona tidak tahan dengan betapa sombongnya Cecilia. Dia ingat bagaimana Cecilia selalu mengejek mereka, ketika mereka diusir dari keluarga Taylor sebelumnya, dan tidak punya uang sama sekali. Sayangnya, mereka tidak memiliki cara untuk menghindari nasib seperti itu, sehingga mereka hanya bisa menanggung semua penghinaannya. Huff. Tidak peduli apa, menantumu hanyalah seorang pengawal. Dia hanya pengawal, dan dia bekerja untuk orang lain. Apa yang bisa dibanggakan? Cecilia mencibir dan menambahkan, apakah kamu tahu mengapa kakek meminta kalian semua untuk datang malam ini? Bukankah kita di sini untuk makan malam? Memangnya ada apa lagi? Fiona mengerutkan kening. Dia juga curiga, mengapa Tuan Tua Taylor tiba-tiba meminta mereka untuk datang dan makan malam. Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk diumumkan? Dia memikirkannya selama beberapa waktu, tetapi tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun, begitu Cecilia membicarakannya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi, jadi dia meminta mereka untuk datang. Aku tidak memberitahu kalian sekarang. Masuklah dan kamu akan segera tahu. Cecilia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan masuk dengan kepala sedikit terangkat. Ayo kita pergi. Aku akan segera menikah dengan keluarga yang cukup baik. Aku akan mengatakan, aku jauh lebih baik daripada beberapa wanita yang menikah dengan pengawal. Aku tidak perlu bekerja di masa depan. Aku hanya perlu tinggal di rumah, dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Seberapa bagus itu? Dia akan menikah. Wajah Fiona menjadi gelap saat dia melihat bentuk mundur Cecilia. Cecilia benar-benar menikah dengan keluarga aristokrat kelas 2, keluarga Gold. Kupikir tuan muda dari keluarga Gold hanya mempermainkannya, dan tidak akan menikahinya. Aku tidak pernah mengira, dia akan benar-benar menikahinya. Fiona sedikit iri.
Itu adalah keluarga bangsawan kelas 2, dan wajar saja jika dia bahagia. Bagaimanapun, dia menikah dengan keluarga kaya, dan keluarga Taylor kita baru saja memasuki pintu keluarga bangsawan kelas 2. Keluarga Gold ini telah menjadi keluarga bangsawan kelas 2 untuk waktu yang lama. Puncak dari segalanya adalah, keluarga Gold hanya memiliki satu putra. Setelah Cecilia menikah dengan keluarga mereka, dia akan memiliki akses ke properti keluarga mereka. Dia menatap Selena dan menghela nafas. Ada pepatah yang mengatakan, pria takut berada di bidang pekerjaan yang salah, dan wanita takut menikah dengan orang yang salah. Jika kamu tidak begitu keras kepala sebelumnya, kamu tidak perlu menghadapi penghinaan seperti itu. Kamu bisa menikah siapapun seperti Tuan Muda Wilson, Tuan Muda Clark, atau siapa saja seperti mereka. Kamu tidak akan menderita selama bertahun-tahun, dan tentu saja tidak akan dipermalukan hari ini.